Kita berdoa, kasih karunia dari Allah Bapa kita di surga yang melampaui segala akal dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat pertolongan Tuhan. Kita masih boleh menikmati kehidupan sampai saat ini. Saat ini kita melakukan ibadah minggu di tempat kita masing-masing, dan biarlah ibadah ini kita berjumpa dengan Tuhan. Kita bertemu dengan Allah yang memberi kita hidup, yang memberkati kita. Mari kita mendengarkan sapaan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Baik saudara-saudara, saya membacakan firman ini. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Jordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mijar. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, Bapak, Inang, pemuda sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita beribadah. Biarlah melalui ibadah yang kita lakukan ini kita berjumpa dengan Tuhan. Dan biarlah melalui ibadah ini kita semakin dikuatkan, semakin diberi kekuatan dan semangat. Sebab melalui firman ini Allah berkata melalui pemazmur. Melalui firman ini diberi judul kerinduan kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, biarlah firman ini memberikan semangat, memberikan kekuatan. Karena melalui firman ini sangat indah kedengarannya. Dan kiranya firman ini dapat membangkitkan semangat rohani kita. Sebab kualitas rohani seseorang tidak diukur dari seberapa banyak dia tahu tentang Allah, tahu tentang firman Tuhan, tapi seberapa dalam, seberapa intim hubungannya kepada Tuhan.
seberapa dalam dia bersekutu dengan Allah dalam hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, melalui firman ini juga pemazmur bersaksi dalam hidupnya benar-benar melakukan persekutuan dengan Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang begitu hebat, di tengah-tengah pergumulan yang dia alami. Dia tetap bersandar kepada Tuhan. Orang yang bersandar kepada Tuhan, dia pasti mengalami sebuah kekuatan, sebuah kebahagiaan, karena dia percaya, dia tahu bahwa Allah yang dia puji, yang dia percayai, benar-benar berkuasa untuk menolong dia. Inilah sapaan buat kita semua sebagai orang percaya. Biarlah seluruh umat Tuhan, kita yang sedang melakukan ibadah di rumah kita masing-masing, ini adalah sebuah kesempatan bahwa ibadah ini adalah sebuah persekutuan dengan Tuhan yang memiliki kehidupan kita, sumber segala berkat bagi kita, sumber kemenangan bagi kita. Untuk itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seperti pemazmur, kerinduannya kepada Tuhan dia gambarkan seperti rusa rindu dan haus kepada air. Tanpa air dia tidak bisa hidup. Di tengah-tengah musim kemarau, air kering, dia merindukan itu. Agar hidupnya bertahan, demikianlah pemazmur merindukan Tuhan, sumber kehidupannya, pemberi kehidupannya. Untuk itu juga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kita, kita mengalami berbagai kesulitan. Di dalam kehidupan kita ini banyak hal-hal yang kita hadapi. Di tengah-tengah gelombang kehidupan, di tengah-tengah dunia yang sekarang ini banyak hal yang terjadi. Khususnya saudara-saudara, jelas dunia sedang bergumul menghadapi, memutus penyebaran virus corona. Sepertinya perjuangan kita harus benar-benar sungguh-sungguh kuat. Untuk itu saudara-saudara, melalui firman ini kita diingatkan, kita diberikan sebuah kekuatan seperti pemazmur, bahwa kita orang percaya, kita yakin bahwa Allah yang kita puji, Allah yang kita percayai berkuasa untuk menjaga kita, membentengi kita dari segala virus-virus, membuat kita menderita kesakitan bahkan mati. Tapi saudara-saudara, kita juga diminta sebagai umat percaya yang diberikan Tuhan akal dan pikiran untuk mematuhi semua aturan, disiplin, himbauan pemerintah dan juga gereja agar kita hidup bersih. Tentunya itu juga kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
Kalau dikatakan dalam firman ini, dalam ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ketiga, demikian disebutkan. Saya membacakan firman ini seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur benar-benar menyatakan sebuah tekadnya, menyatakan sebuah keyakinannya di tengah-tengah kehidupan yang begitu sulit, tantangan yang sedang dia alami, persoalan yang sedang dia alami di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah masyarakat, bahkan ada ancaman serangan terhadap hidupnya. Tapi saudara-saudara, bagaimana pemazmur menyikapi itu semua? Dia mengambil sikap dengan imannya menghadapi segala persoalan itu. Dia ekspresikan seperti rusa yang haus akan air. Seperti itulah dia. Dia merindukan dan dia haus bersekutu dengan Tuhan. Dia percaya bahwa Allah yang dia sembah itu adalah pemberi hidup bagi dia. Tentunya bagi kita semua saat ini, di tengah-tengah pergumulan kita, di tengah-tengah kesulitan kita, Allah yang kita puji itu, dia hadir, dia berjumpa saat ini dengan kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Persoalan sekarang, apakah kita sungguh-sungguh berdoa, berseru, percaya kepada Dia, walaupun kita tidak melihat Dia, tapi Dia ada bersama kita. Dia mau menjaga kita, Dia mau membentengi kita, Dia mau memenangkan kita dari segala apa yang terjadi, apa yang sedang mengancam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam firman ini ada 2 kali dikatakan perkataan kerinduannya. 1 kali kata haus, itu menandakan bahwa pemazmur dengan segenap jiwanya, dengan segenap rohnya, dia berseru kepada Tuhan. Dia benar-benar yakin dan sungguh-sungguh percaya bahwa Allah yang dia puji itu pasti berkuasa dan pasti mengasihi dia. Dan pemazmur benar-benar mengasihi Tuhan. Demikian juga saudara kita yang sedang beribadah saat ini, Bapak, Inang, pemuda, sekolah minggu. Tuhan melihat segala keadaan yang kita alami ini. Memang kita benar-benar perasaan kita tertekan, tidak bebas karena virus yang sedang mewabah di tengah-tengah dunia dan kehidupan kita. Kita harus banyak beraktivitas di rumah. Kita tidak bebas di alam bebas ini untuk melakukan segala kehidupan kita. Tapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan keadaan ini Tuhan pasti punya rencana yang indah. Tuhan pasti punya rencana yang baik.
Dengan situasi dan kondisi ini, mari kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan semakin luar biasa. Yakin dan percayalah, kita yang telah dibangkitkan Tuhan menjadi umatnya, menjadi saksinya, menjadi alatnya. Dia tidak membiarkan kita putus asa. Dia tidak membiarkan kita semakin lemah dan semakin lemah, tapi Dia ingin kita semakin dekat kepada Dia. Itu saudara-saudara yang disaksikan oleh pemazmur bagi kita saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kerinduan pemazmur kepada Tuhan itu membuktikan bahwa dia tidak mau terpenjara hidupnya di dalam masalahnya, di dalam semua persoalan yang dia hadapi, tapi dia bangkit berseru kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, sebab hanya Allah yang berkuasa untuk memberikan ketenangan, kedamaian. Saat ini kita alami itu. Kita mengalami berbagai kesulitan dan hambatan. Problem kehidupan kita ini sungguh-sungguh luar biasa. Banyak orang yang menjerit, banyak orang yang bingung kenapa ini semua terjadi. Tapi saudara-saudara, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, ambil satu keputusan, ambil satu komitmen. Biarlah semua yang terjadi ini aku hadapi bersama Tuhan yang memberi aku hidup, karena hanya Dialah keselamatanku. Dialah yang memenangkan aku. Sehebat apapun masalah, cobaan, ancaman yang terjadi, kuasa Tuhan lebih besar dan lebih kuat dari segalanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pemazmur ini juga mengungkapkan bagaimana persoalan yang dia hadapi dalam hidupnya. Bahkan ada orang yang berkata terhadap dia tentang imannya. Disebutkan dalam ayat yang ke-6, ayat yang ketiga, di mana Allah? Apakah daya Allah yang kepadanya kamu percaya itu? Kalau Ia toh tak dapat meloloskan kamu dari tangan kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini juga kita alami itu. Banyak orang berkata, di mana Allah yang kau percayai itu? Bahkan barangkali kita juga bertanya-tanya, apakah Allah mengasihi aku? Apakah Allah mendengar doaku? Bahkan di manakah Allah saat ini? Apakah Dia melihat penderitaanku ini? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, melalui firman ini, pemazmur berkata, dia bersaksi bahwa Allah yang dia sembah, yang dia puji itu tidak diam. Allah yang dia percayai itu ada dan hadir. Biarlah tindakan Allah itu sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan rencananya. Tapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang sebagai manusia yang terbatas, kita memang lemah,
kita pasti merasakan ketakutan, merasakan kegelisahan. Seperti pemazmur berkata, dia berkata dalam dirinya, "Hai jiwaku, mengapakah engkau tertekan?" Jiwanya gundah gulana dengan semua masalah yang dia alami. Wajar Bapak Ibu, saudara-saudara, kita merasa takut, merasa khawatir, gundah gulana dengan semua kejadian yang kita alami ini. Tapi saudara-saudara, sebagai orang percaya, semuanya itu harus kita serukan kepada Tuhan. Mari kita nyatakan penerahan kita sesungguhnya kepada Allah yang memberi kita hidup, sumber segala yang kita harapkan. Kita saat ini mengharapkan supaya aku menang bebas dari virus corona yang mewabah ini. Tuhan pasti memberikan itu ketika kita sungguh-sungguh untuk memohon kepada Tuhan, seperti pemazmur menghadapi persoalannya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam dirimu? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadamu, penolongku dan Allah. Itu saudara, dia membuat sebuah sikapnya. Dia berkata bahwa Allah sebagai penolongnya yang mengasihi dia. Jiwanya benar-benar dia sandarkan kepada Tuhan, karena hanya di dalam Tuhanlah dia akan mengalami kekuatan, dia mengalami jiwa yang teguh. Dan itu jugalah yang kita harapkan saat ini. Biarlah firman ini menyemangati kita semua, membangkitkan semangat kita, kekuatan kita menghadapi segala kehidupan yang kita hadapi ini. Sebab langit pasti tidak akan selalu biru, dan hidup kita bukan tanpa tantangan. Allah tidak pernah menjanjikan kita akan hidup berjalan mulus tanpa persoalan, tanpa perjuangan. Maka siapapun orangnya tidak akan pernah luput dari persoalan dan hambatan dalam kehidupan ini. Persoalannya, bagaimanakah kita keluar dan menang melewati masalah yang kita hadapi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang disebutkan pemazmur ini, yang tertulis dalam kitab Mazmur 121 ayat 1 sampai 8, berharaplah kepada Allah. Berharaplah kepada Allah. Tentunya kita semua punya pengharapan dalam hidup ini, agar kita menang dan kita selamat, kita sehat, hidup kita ini memiliki masa depan yang baik. Dalam firman ini ditegaskan kita harus berharap kepada Allah, sumber segala berkat yang kita harapkan itu.
Biarlah firman Tuhan ini membangun kembali semangat rohani kita yang selalu rindu kepada Allah, yang selalu percaya kepada Allah, agar kita kuat, agar kita mengalami semangat, tidak semakin lemah, tidak semakin terlena. Karena Yesus Tuhan kita, Juru Selamat kita, memanggil kita. Semua orang percaya yang mengalami kesusahan agar datang kepadanya. Yang tertulis dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 5 sampai 6 dikatakan, "Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan dan dicampakkan ke dalam lalu dibakar." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman ini menegaskan bahwa Allah Yesus membuka selebar-lebarnya bagi kita untuk memiliki hubungan yang intim, yang erat dengan Tuhan. Dia siap 24 jam menolong kita, memberkati kita. Sebab di dalam Dia kita menemukan hati yang teduh dan tenang. Di dalam Dia hidup kita berharga dan memiliki arti. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, biarlah melalui firman ini kita diingatkan dan kita diteguhkan. Dan minggu hari ini disebut Minggu Quasimodogeniti, seperti bayi yang baru lahir. Seorang bayi, dia tergantung kepada ibunya dan orang tuanya. Dia tidak berpikir bagaimana orang tuanya, ibunya mengasihi dia, tapi ibunya, orang tuanya pasti memikirkan dan mempersiapkan segala sesuatu apa yang dibutuhkan oleh bayi tersebut. Seperti itulah kita kepada Tuhan. Mari bergantungkan hidupmu kepada Tuhan. Mari kita bergantung kepada Tuhan. Jangan pernah hidup tanpa Tuhan. Jangan pernah bergumul tanpa Tuhan. Jangan pernah berhadapan dengan segala tantangan tanpa Tuhan. Karena Dialah sumber hidup kita, sumber ketenangan kita, sumber keselamatan kita. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Inilah memberikan kekuatan dan keteguhan bagi kita. Mari kita lanjutkan kehidupan kita bersama Tuhan, sebab di dalam Tuhan kita pasti menang, kita pasti selamat, kita pasti diberkati. Terpujilah Allah, diberkatilah kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah disapa oleh sabda Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dengan firman-Mu kami semakin dikuatkan, semakin diberikan semangat dalam hidup kami. Biarlah segala kebenaran firman-Mu Tuhan menjadi kehidupan kami. Kami memohon kepadamu Tuhan, saudara kami yang sedang bergumul, khususnya yang sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan memberkati pengobatan yang mereka alami.
agar mereka memiliki kesembuhan Tuhan, melalui perawatan dokter, melalui makanan minuman yang mereka makan. Biarlah Tuhan berkatinya, berkati kami seluruh umat-Mu, berkati seluruh hamba-Mu untuk melayani di jemaat-Mu, berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun saat ini, agar kami Tuhan kuat dan mampu untuk menghadapi segala kehidupan ini. Berkati Tuhan pemerintah kami, agar mereka Tuhan semakin kuat, memiliki hikmat untuk melakukan segala tugas-tugasnya. Ya Allah Bapa di sorga, inilah kami bersyukur dan kami percaya Tuhan ada dan hadir untuk memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.